Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Produk-produk Fatwa DSN tentang salam. Jadi yang pertama, pengertian salam. Salam dinamakan juga dengan salaf, adalah jual beli suatu dalam tanggungan yang deskripsikan dengan harga yang dibayar di muka. Kemudian al-bailul mahariju, jual beli orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya pembelian dinamakan dengan muslim atau araban. Selanjutnya penjual dinamakan dengan muslim ilahi. Jadi salam merupakan jual beli pesanan, yaitu pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu. Sementara itu, barang diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan. Pada waktu akad, barang yang dipesan hanya dijelaskan mengenai sifat, ciri, dan karakteristiknya. Ini berarti pada jual beli salam, barang dibeli masih dalam tanggungan penjual. Secara umumnya, salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual atau muslam alaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum salam. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dan dalam hadis Nabi SAW dijelaskan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau mendapati penduduk melakukan jual beli salam terhadap buah-buahan selama 1 tahun dan 2 tahun. Kemudian Nabi berkata, siapa yang melakukan jual beli salam terhadap sesuatu hendaklah dengan aturan yang jelas dan timbangan yang jelas sampai batas waktu tertentu. Kemudian syarat-syarat salam. Syarat salam yang berkaitan dengan penukaran. Yang pertama, jenisnya diketahui. Yang kedua, kuantitasnya diketahui. Yang ketiga, diserahkan di majelis. Syarat-syarat salam yang berkaitan dengan barang yang dijual atau muslam fih. Yang pertama, berada dalam tanggungan. Yang kedua, dideskripsikan dengan deskripsi yang menghasilkan pengetahuan tentang kuantitasnya dan ciri-cirinya yang membedakannya dari barang lainnya agar ketidakjelasan hilang dan perselisihan tidak terjadi. Yang ketiga, batas waktunya diketahui. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Widya. Fatwa DSN tentang salam. DSN memandang perlunya menetapkan fatwa tentang salam untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Yang kedua, ketentuan tentang barang. Yang ketiga, ketentuan tentang salam paralel. Yang keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Yang kelima, pembatalan kontrak. Selanjutnya, aplikasi salam dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, model akad salam tunggal hakiki, di mana bank benar-benar melakukan pembelian barang kemudian terjun langsung dalam bisnis penjualan barang tersebut. Yang kedua, model akad salam tunggal hukmi atau formal, di mana bank tidak benar-benar bermaksud membeli barang tersebut karena setelah itu bank menjualnya kembali kepada penjual. Pertama, dengan akad jual beli atau menyuruh menjual kembali ke pihak lain dengan akad wakalah. Yang ketiga, model akad salam paralel, di mana bank melakukan 2 akad salam secara simultan, yakni akad salam dengan nasabah yang membutuhkan barang dan akad salam dengan nasabah yang butuh dana untuk memproduksi barang.